Baik. Abu Darda Al-Ansari ini, janakumullah, huwal Ansari, ya, dari kalangan Ansar. Beberapa referensi menyebutkan ya, nama aslinya Abu Darda, tentu saja bukan nama aslinya Abu Darda. Nama aslinya ada mengatakan Uwaimir atau Amr, ya, dari kabilah Khazraj. Ya, jadi kan ada Ansar itu dua, ada Aus dan ada Khazraj. Ini kabilah paling besar, kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj. Aus itu yang terkemuka, pernah kita bahas, Sa'ad bin Mu'adz. Kalau Khazraj itu yang terkemuka, pimpinannya adalah Sa'ad bin Ubadah. Maka kita ingat nasihat Mus'ab bin Umair ya, ketika diutus oleh Rasul ke kota ini, dan kemudian Nabi datang ke kota Madinah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, berdasarkan pengamatan saya, katanya kan, yang sudah setahun lebih dulu datang ke Madinah, ya, kota Madinah ini bisa Anda taklukkan, dalam tanda kutip, bisa Anda kendalikan, ya, dengan mengislamkan dua kabilah besar, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ya. Dan kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini bisa anda kuasai dengan mengislamkan dua orang. Jadi ini petanya menarik gitu. Jadi Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Rasulullah SAW bukan hanya untuk berdakwah, mengajak orang, tapi melihat peta Madinah, ya, dari aspek sosial, dari aspek masyarakat, bukan hanya peta lokasi, menguasai lokasi-lokasi, enggak, tapi juga yang harus kita ketahui juga adalah peta masyarakat. Maka kata Mus'ab bin Umair, ya Rasulullah, kalau Anda pengen menguasai Madinah, kuasailah Aus dan Khazraj. Kalau pengen menguasai Aus dan Khazraj, maka kuasailah Sa'dan. Ya, Islamkanlah atau kuasailah dua Sa'd. Ya, Sa'dan. Siapa itu? Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dan betul, ketika keduanya masuk Islam, maka hampir seluruh gitu kan kabilah Aus dan Khazraj itu memeluk Islam, kecuali Abu Darda ini. Dia agak telat masuk Islam gitu kan. Nah ini tentang beliau, dan seperti sampaikan tadi ya, dia penduduk asli Ansar dari kabilah Aus. Mengapa dia masuk Islam? Agak belakangan ya. Dia ini jamaah Abu Darda ini ya, termasuk orang yang menyembah sanaman, menyembah berhala. Jadi kalau kita amati beberapa sahabat Nabi yang punya sesembahan sebelumnya, beda dengan orang yang nggak menyembah apa-apa gitu kan, itu mungkin relatif gampang diislamkan gitu kan, ketimbang orang yang sudah punya sesembahan. Nah, saya nggak tahu ini apakah bisa kita bawa ke analisa sekarang atau tidak gitu ya. Yang jelas Zakir Naik itu ya, dalam dialog mungkin bukan bercanda tapi serius. Ketika dibicara dengan seorang ateis, ya, kata dia, Anda itu, ateis itu, sudah 50% masuk Islam katanya. Apa maksudnya? Sebab orang ateis itu kan punya pendapat tidak ada Tuhan. Ya kan? Nah Islam juga begitu katanya kan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi udah syahadatnya udah 50%. Jadi la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Anda sudah menganggap bahwa tidak ada Tuhan, sudah selesai itu ya. Belum selesai, maksudnya 50% terjadi ya. Nah tinggal tasbit, isbatkan bahwa Tuhan itu Allah. Ya. Nah Abu Darda ini enggak. Dia bukan orang yang ateis gitu ya, dalam tanda kutip ya. Tapi kana ya'budu sanaman, dia menyembah berhala. Ya, dia menyembah berhala. Sehingga ketika ingin diajak masuk Islam, dia agak sulit. Mengapa? Karena sudah punya sesembahan, gitu ya. Ini mengingatkan kita kepada seorang sahabat juga, namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu sama persis. Anak-anak udah masuk Islam semua, gitu kan. Nah dia belum. Mengapa? Karena dia punya sesembahan, punya patung gitu kan, yang terbuat dari kayu yang sangat disukai. Yang belakangan dikerjai oleh anak-anaknya. Kita nggak tahu, mungkin belum kita ceritakan. Nanti kita ceritakan Amr bin Jamuh ini dikerjai oleh anak-anaknya. Bagaimana patungnya itu diumpetin gitu ya. Patungnya itu diceburkan ke dalam kotoran. Patungnya diikatkan ke bangkai seekor anjing gitu ya. Tetap aja kekeringan keislamannya gitu. Dengan kekufurannya. Karena dia merasa bahwa itulah Tuhannya. Jadi sudah enjoy dengan Tuhannya. Nah Abu Darda ini yang salah satu di antara yang membuat dia agak telat masuk Islam. Karena dia merasa sudah punya sesembahan. Kalaulah Muhammad itu katanya punya Tuhan,
gitu yang bisa disembah, saya juga ada punya, selesai. Nah, ini beda dengan anak-anak muda yang memang masih fresh. Walaupun mereka di antaranya sudah ada yang menyembah berhala dan seterusnya, tapi tidak begitu fanatik. Beda dengan Abu Darda Al-Ansari ini ya. Nah, namun demikian ya, walaupun ini teladan bagi kita, walaupun Abu Darda ini jamaahkumullah ya, relatif telat masuk Islam dibanding dengan para sahabat Nabi yang lainnya pada awal-awal tahun Nabi hijrah ke Madinah berbondong masuk Islam, kendati demikian dia berhasil mengejar ketertinggalan itu. Ya, wa hasuna islamuhu. Dia Islamnya bagus, dia menjadi seorang yang faqih ya, fiddin, ya, paham dalam urusan agama ya. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang cerdas ya, dan gampang menangkap Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Dan satu lagi kelebihannya, dia terkenal sebagai seorang yang hakim, seorang yang bijaksana, ahli hikmah. Nanti kita akan lihat bagaimana kata-kata beliau dalam memberikan nasihat kepada para pejabat waktu itu ya, begitu membekas dan begitu luar biasa ya. Nah baik, Abu Darda ketika dia masuk Islam, dan diantara program baginda Rasulullah SAW adalah membangun basis sosial, membangun kekuatan masyarakat. Ini penting, ini luar biasa. Sebuah peradaban diantara unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah ya, basis sosial yang kuat. Ini PR kita jemaah di Indonesia ini ya. Jadi berbagai informasi yang enggak benar ya, komunikasi yang enggak lancar, ini kadang menghambat persatuan kita gitu. Ini saya di mana-mana saya gaungkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, bukan hanya kaya sumber daya alamnya, ya, kita kaya juga dari aspek SDM, sumber daya manusia gitu ya. 270 juta penduduk, ini bukan angka yang kecil ya. 212 muslim, ini bukan angka yang kecil. Sampai-sampai Australia itu kalau kita tahu ya, mereka belajar bahasa Indonesia, di antara tujuannya kemana kami menjual produk kalau bukan ke Indonesia. Karena negara kita adalah negara kaya dari sisi penduduk. Kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam latar belakang ya. Tapi alhamdulillah kita bisa terbingkai dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Dan ini yang membuat iri bangsa Arab. Saya pernah ketemu, mungkin pernah cerita, seorang Arab yang merasa iri dengan kita. Saya iri dengan Anda, katanya itu kan. Ya, karena terdiri dari berbagai kabilah, suku, ras, ya, Sunda, Jawa, Palembang, Medan, dan seterusnya gitu kan. Tapi Anda bisa ikut ya, atau satu kesatuan ya. Terdiri dari berbagai pulau juga, negara kita adalah negara kepulauan gitu kan. Tapi Anda bisa bersatu dalam satu kesatuan, satu negara. Lah kami Arab itu satu, Arabun satu, tapi terpecah ke dalam berbagai negara. Ada Arab Saudi, ada Mesir, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, Yaman, semua Arab. Tapi mereka terpecah dalam berbagai suku. Nah kita punya modal itu jemaah ya, memelihara keutuhan ini. Karena itu penting. Dan baginda Rasul tahu kaidah ini. Karenanya ketika beliau datang ke Madinah Al-Munawwarah, salah satu program utama beliau adalah membuat kekuatan sosial, membangun basis sosial dengan cara menyatukan umat Islam, mempersaudarakan mereka dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan nyata. Nah, jadi bukan hanya slogan di lisan, ya, bukan hanya ucapan, enggak. Ayo kita bersatu, enggak. Tapi nyata. Bentuk nyatanya apa? Ya, Nabi memasangkan antara satu muhajirin, satu ansor. Satu muhajirin, satu ansor. Dipasangin. Ya. Bahkan ada juga riwayat kalau kita lihat dalam sirah Ibnu Hisham itu, sesama ansor. Satu Aus, satu Khazraj. Dipasang-pasangin. Ya. Sehingga terjalin ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang sampai pada titik, kalau kita analogikan, lebih dari ikatan adik kakak. Ikatan yang digambarkan dalam kisah Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf, di mana Sa'ad bin Rabi' berani melepaskan, memberikan segala yang dibutuhkan oleh saudaranya, bahkan istri sekalipun gitu kan. Ini luar biasa. Ikatan sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, ini surat Al-Hasyr yang saya bacakan di awal tadi ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, surat Al-Hasyr. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ya. Ini kan karakter Ansor ya. Dan puncaknya apa? Seperti Abu Talha Al-Ansari yang bersedia tidak makan malam pada malam hari itu dan memberikan jatah makan malamnya kepada saudara yang baru datang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka berbuat isar. Nah, Rasulullah ya, mempersaudarakan Abu Darda ini dengan Salman Al-Farisi. Ya. Seorang sosok yang pernah kita bahas
sempat kontroversi di kalangan para sahabat, ahwa minal ansar am minal muhajirin. Salman ini dari ansar atau kalangan muhajirin. Kata ansar, Salman minna ya Rasulullah. Salman itu dari kami. Sebab sebelum Anda datang ke Madinah, dia sudah ada di Madinah duluan. Salman itu sudah datang ke Madinah duluan. Para sahabat ansar muhajirin tidak mau ketinggalan. Kata Umar bin Khattab, la Salman minna minal muhajirin. Jadi diperbutkan gitu kan. Sosok Salman ini luar biasa. Ya, maka Rasulullah mengambil jalan tengah dengan mengatakan, Salman minna min ahlil bait. Ya, Salman bukan dari Ansor, bukan dari Muhajirin, tapi minna min ahlil bait. Maka dalam di kalangan Syiah, ya, mohon maaf, Salman ini termasuk tokoh mereka yang sangat dibanggakan, Salman Al-Farisi. Nah, dengan Salman Al-Farisi inilah Abu Darda ini dipersaudarakan, diikatkan persaudaraannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Darda sebagai penduduk asli Madinah, Salman walaupun tidak disebut sebagai Muhajirin, tapi mau tidak mau dia pendatang. Dia dari kota Jayun di Iran, yang merantau ke Irak, sempat ke Damaskus, sempat ke Turki, turun ke bawah dan kemudian menetap di Madinah. Salman bukan orang Madinah asli, tapi Al-Farisi dari Persia. Dipersaudarakan oleh baginda Rasul sehingga terjalin ikatan persaudaraan yang luar biasa sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya, ya. Nah, gambaran persaudaraan Abu Darda dan Salman ini menarik. Ya, saya mumpung ingat, ya, apa kisahnya, ya. Jadi suatu saat jamaah sekalian dikisahkan Salman Al-Farisi ini ingin melamar seorang akhwat, seorang muslimah wanita. Nah, dia kan bukan orang Madinah. Maka dia harus tahu dong karakter kebiasaan orang Madinah itu seperti apa. Maka dia minta saran pendapat kepada Abu Darda ini. Ya Abu Darda, saya ingin melamar seorang wanita. Dia katakan, sampaikan orangnya. Nah, saya kan nggak tahu bagaimana karakter orang Madinah. Saya bukan orang Madinah. Mbok ya ajarin saya atau apa temenin, ya. Akhirnya karena dia meminta kepada Abu Darda, maka singkat cerita jamaah, berangkatlah Abu Darda ini ditemani oleh Salman Al-Farisi. Ya, tepatnya Salman Al-Farisi lah, ya. Salman Al-Farisi ini ditemani oleh Abu Darda ini, ditemanin, ya, dengan bawa Salman sudah nyiapin oleh-oleh gitu kan. Bila perlu mahar sekalian, ya. Siapa tahu ngelamar langsung suruh nikah gitu, ya. Saya pernah melamarkan seorang teman gitu, ya. Ya inilah jamaah pengajian. Sampai sana saya jadi juru bicara. Keinginan atau kami datang selain silaturahim dan bla bla bla, ya, ingin menyambung silaturahim dan persaudaraan gitu, ya. Kami melamar putri Bapak. Juru bicaranya kemudian ngomong, kami terima Ustadz, dan bila perlu kalau Ustadz sudah siap kita nikahkan sekarang katanya. Itu saya tanya ikhwannya yang saya temanin, gimana, siap nggak? Oh, dia pucat dia gitu kan, belum siap ternyata. Itu kalau siap, wah, kalau dia iyain wah gawat itu, ya. Bukan gawat, maksud saya luar biasa. Datang langsung datang melamar langsung akan nikah. Kata pihak keluarga perempuan, ya, kalau Anda sudah siap, bila perlu kita nikahkan sekarang, akad gitu kan. Maharnya apa yang ada, saksinya udah banyak. Soal penghulu, wah itu teman saya bisa kontak kapanpun, ya, untuk melegalitaskan nanti gitu, ya, bisa kapan aja gitu, ya kan. Saya tanya ke calon pengantin laki-laki, gimana Mas, siap? Ntar aja Ustaz katanya. Belum siap. Nah, ini Abu Darda, Salman Al-Farisi, ya, berangkat dengan Abu Darda dengan oleh-olehnya gitu, ya, kira-kira, ya, untuk namanya pengen melamar, ya. Nah, datanglah mereka ke perempuan ini gitu kan, dan pihak keluarga perempuan, dan ketika mereka datang, dan apa yang kemudian terjadi? Kata akhwat atau wanita itu mengatakan, siapa yang melamar? Salman Al-Farisi. Ternyata ditolak, ya. Jadi dia tidak bersedia. Tapi kata pihak wanita itu, ya, kalau dengan Abu Darda mau gitu, ya. Singkat cerita, menikahlah Abu Darda ini dengan wanita yang dilamar oleh Salman Al-Farisi. Dengan mahar, dengan oleh-oleh, ya, yang dibawa oleh Salman. Dan Salman santuy aja gitu, ya, santai aja. Dia nggak ngambek katanya. Jadi ini kisah terkenal sekali. Makanya saya sering sampaikan, bilang ke teman-teman, ya, kalau nemanin ya minta temenin sama kawan ngelamar seorang wanita,
yang nemanin itu pakaiannya biasa-biasa, jangan pakai jas rapi. Kau terkeliru, ini yang ngelamar yang mana gitu ya. Ini ingat kejadian antara Abu Darda dan Salman Al Farisi. Salman yang ngelamar tapi yang diterima justru Abu Darda. Tapi yang menarik, jamaah begitulah persahabatan mereka itu di atas segalanya. Ya, jadi Salman Al Farisi ini nggak ngambek, nggak marah, putus pertemanan nggak. Malah dia semakin akrab dan menjadi penyeimbang ya, bagi Abu Darda. Karena sosok Abu Darda ini sederhananya itu keterlaluan. Sederhananya keterlaluan. Jadi zuhudnya itu luar biasa gitu kan. Mohon maaf, dalam keseharian saya juga menemukan ada teman yang memang ya ini pilihan gitu ya. Kalau boleh nyebut ada Ustadz Mas Hadi dulu ya, Ustadz Mas Hadi ya. Itu luar biasa gitu kan. Kita mungkin jamaah sanggup. Saya mungkin belum sampai pada level itu. Kesederhanaannya luar biasa. Gitu kan. Kemana-mana naik angkot, kemudian bila perlu jalan kaki, pakaiannya mohon maaf ya karena pakaian tipis gitu kan, kaos dalamnya kelihatan. Itu kaos dalamnya itu bolong-bolong gitu. Sampai kita cerita waktu itu ketika datang ke rumah beliau dan ini Ustadz, ini gimana ini? Apa perlu kita belikan dia kaos dalam kan? Karena baju tipis, kaos dalamnya kan kelihatan. Ya, itu bolong-bolong, jadi udah robek-robek. Jadi dan saya yakin ya kalau dia mau, dia bisa mendapatkan lebih dari itu. Toh dia dulu pernah jadi anggota dewan gitu kan. Tapi begitulah kehidupan, ini pilihan. Dia memilih untuk hidup sederhana seperti itu ya. Dan di Ciluar ya, saya nggak usah sebut nama, ada juga. Setiap kali saya ketemu ya, luar biasa ya, pakaiannya sangat-sangat sederhana gitu ya. Padahal dari faktor ekonomi dia mampu. Nah ini pilihan. Abu Darda Al-Ansari ini jamaah, dia memilih untuk hidup zuhud, untuk hidup sangat sederhana. Dalam konteks tertentu ya, paradigma berpikir hidup sederhana ini penting. Apalagi di masa kehidupan yang glamor seperti sekarang ya. Betul-betul kita harus ajarkan anak-anak kita gitu kan, untuk bisa ya, menahan diri dari kehidupan yang glamor ya. Kehidupan yang ya. Kesederhanaan itu janganlah ini bisa mengerem kita untuk melakukan hal-hal yang berlebihan ya. Mereka yang memilih untuk hidup sederhana itu akan lebih tertahan untuk melakukan kemaksiatan ya. Mereka yang hidup sederhana itu akan tertahan untuk misalnya disogok misalnya kan, seperti Umar bin Khattab itu susah orang nyogoknya ya, dia nggak perlu duit, nggak mau duit gitu ya, dikirimin oleh Raja Romawi gitu kan, satu botol perhiasan untuk istrinya, udah dilelang, dijual, uangnya masukin kas negara gitu kan. Gimana mau nyogoknya orang seperti ini ya. Jadi anaknya demikian juga Abdullah bin Umar, ketika kelihatan agak kaya dikit, banyak duit dikit ya, diteliti dari mana uangnya ya. Walaupun halal tetap aja disita dan dimasukkan ke kas negara gitu ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz juga sama, ketika dia menjadi khalifah dan kemudian jelang meninggal dunia, kata Abdul Malik anaknya ya, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, bapak saya itu kekayaannya tinggal 1/4 ya. Dia ketika dibandingkan dengan sebelum menjadi khalifah ya. Jadi sebelum menjadi khalifah dibandingkan dengan setelah menjadi khalifah, dia kekayaannya tinggal 1/4 ya. Kalau pejabat kita hari ini berlipat-lipat kali 4 sudah berlipat-lipat kali 4 lagi ya. Sebelum menjadi menteri kekayaannya cuma 900 juta ya. Tapi ketika jadi menteri dalam setahun sudah menjadi 10 miliar. Wah, ini dahsyat luar biasa ya. Ini jadi pelajaran bagi kita ya. Nah, Salman Al Farisi, Abu Darda ini sangat-sangat sederhana sampai ini mengusik hati Salman Al Farisi ya. Jadi melihat kesederhanaan Abu Darda ini ya, dia ternyuh dan kemudian sering sekali memberikan nasihat kepada Abu Darda, sampai suatu saat dia melihat Ummu Darda istrinya ya menggunakan pakaian yang sangat jauh dari layak, tidak bagus ya. Apakah Ummu Darda, kata Salman, apakah engkau menggunakan pakaian seperti ini sesekali saja ya?
Katanya tidak, kata istri. Memang sehari-hari seperti ini. Jadi ketika dia datang ke rumah, dia kira pakaian Ummu Darda ini sehari-hari hanya hari itu juga yang begitu. Hari-hari lain berpakaian bagus gitu. Ternyata tidak. Memang kesehariannya demikian. Dan Abu Darda juga lebih sederhana lagi gitu kan. Kalaulah sederhana dalam konteks penampilan, berpakaian, makan dan sebagainya, tapi juga sederhana dalam hal zuhud dalam hal ibadah. Siang hari hampir setiap hari gitu kan berpuasa gitu kan, maksain dalam tanda kutip ya. Jadi ketika orang-orang tidak puasa dia puasa, ketika orang puasa dia puasa gitu kan. Dan demikian juga di malam hari dia full ibadah. Sampai suatu saat ketika Salman Al-Farisi ini datang ke rumah Abu Darda, dan Abu Darda ini menghidangkan makanan siang hari. Ayo kita makan, kata Salman. Ya, dia tamu padahal. Silakan. Abu Darda sedang puasa. Ya, jadi Salman datang sementara Abu Darda ini sedang puasa sunnah pada hari itu. Dihidangkanlah makanan dan Salman Al-Farisi mengajak Abu Darda ini untuk makan. Kata Abu Darda, saya sedang puasa. Wallahi, kata Salman, demi Allah, saya tidak akan makan makanan yang Anda hidangkan kecuali kalau Anda makan juga. Ini luar biasa ya. Ini nggak tahu teman-teman mau nyontoh Salman atau mau nyontoh Abu Darda ya. Dua-duanya bagus. Jadi saya, kata Salman Al-Farisi ya, wallahi tidak akan menyentuh makanan ini gitu kan sebelum Anda makan juga. Pada akhirnya Abu Darda membatalkan puasa sunnahnya dan nemanin ya Salman Al-Farisi ini menikmati makanannya ya. Ada beberapa teman yang rajin banget puasa sunnah seperti ini ya. Pernah kami pengajian di rumahnya ya di hari Sabtu pagi, dan saya tahu dari beberapa teman dekat dia rajin puasa Daud. Saya pengen tahu aja. Jadi ketika kami datang ke rumahnya pengajian baca Quran, kemudian ada tausiah, dihidangkanlah makanan ya, ada teh manis, kue segala macam. Yang kami sebagai tamu ini asik aja makan, ngeteh segala macam. Itu yang punya rumah itu sok sibuk. Dia ke dalam, keluar, ke rumahnya, kemudian duduk, ngobrol ya. Saya perhatikan dari awal sampai kami pulang, makanan tersebut dia tidak sentuh sama sekali. Dan saya memastikan dia sedang puasa gitu kan. Dia sedang puasa ya. Nah, jadi ini keteladanan yang kita ambil dari Abu Darda, seorang yang sederhana, dan ini perlu ya, walaupun jadi sederhana itu bukan berarti miskin. Bisa jadi kita memiliki kekayaan yang cukup, diberikan oleh Allah SWT rezeki yang cukup ya, tapi dalam keseharian kita jamaah sekalian ya, tetap perhatikan kesederhanaan dalam hal apa saja, dalam hal pakaian ya. Rumusnya kan sederhana. Carilah uang, kumpulkan harta, produksilah kekayaan semaksimal yang bisa kita lakukan ya. Nah, saya ulangi ya, kumpulkan kekayaan, produksilah harta gitu kan, maksimal yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa nyari sebulan itu mendapatkan uang misalnya 5 juta ya jangan cuma nyari 2 juta. Jadi kalau potensi kita, kemampuan kita bisa mencari uang 10 juta, jangan cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta, bila perlu lebih dari itu gitu ya. Tapi rumus yang kedua ya, konsumsilah, pakailah, nikmatilah kekayaan itu seperlunya, secukup yang kita perlukan. Meskipun kita bisa membeli 5 jam tangan, tapi cukup beli 1 saja. Nah, ini kaidahnya. Ya, walaupun kita bisa beli 5 mobil, tapi kita nggak perlu. Kita cukup 1 saja, maka kita beli yang 1 saja. Ya. Walaupun kita bisa beli mobil Mercy, Fortuner, apa yang mewah-mewah lagi ya. Tapi kalau kita cuman butuhnya Xenia, kalau boleh nyebut merek ya, atau butuhnya apa ya, yang masih 100 jutaan lah ya, atau di bawah 200 juta ya itu yang kita pakai gitu kan. Maka miris saya sedang baca buku kemarin, beres-beres gitu kan, nemu buku Pak Anas, bagus sekali judulnya Kaya dengan Berbenah. Kaya judulnya dengan berbenah. Belum saya khatamkan, baru separuh. Saya serius bacanya, jadi pakai stabilo, saya coret-coret gitu ya. Itu artinya saya baca buku itu serius, jadi nggak loncat-loncat.
kaya dengan berbenah. Idenya apa? Jadi kita coba evaluasi gitu kan, coba berbenah di rumah kita dan pastikan jangan sampai ada barang yang gak kepake. Ya. Makanya Pak Atet, saya sekarang sedang melelang koper. Ya, koper. Saya kan sudah 25 kali berangkat umroh. Itu lebih dari 20 koper di rumah saya. Ketika beres-beres kan, ini banyak banget. Saya nggak kepake itu kan. Sekarang saya lelang, siapa yang mau silakan ya. Berapa aja gitu ya. Kalau nggak punya uang ya ambil aja gitu kan. Kalaupun dapat uangnya ya saya masukkan ke yayasan untuk nambah-nambah ini renovasi. Ustaz Ana satu siapa nanti kalau pengen ke rumah aja. Saya ada banyak. Walaupun koper second ya, kan umroh itu berkah itu dari umroh itu. ada yang sudah ada saya namain, ada juga label travelnya gitu kan. Ini bukan ngeblank, makanya nggak saya jual secara ini. Kalau beli itu mahal, itu bisa 400-500 ribu tuh yang koper umroh gede itu ya. Nah jadi daripada menuhin dan saya nggak mungkin kepake ya. Ini siapa yang host yang mau ini? Silakan ke rumah aja nantinya. Akadnya bebas ya. Nggak punya uang ambil pulang ya, punya uang bayar berapa aja, mau 50 ribu ke 60 ribu saya akan masukkan ke kas yayasan gitu ya, udah. Nah jadi terinspirasi dari itu ya, kita coba cek ya, di rumah kita adakah pakaian yang nggak kita pakai lagi gitu kan, kita kasih ke orang ya. Kalau masih mau dijual ya silakan jual ya. Adakah misalnya printer, ini sering sekali printer yang nggak kepake lagi kita lelang, atau kemudian jangan sampai di rumah kita ada benda yang menuhin gitu kan. Dan kalau konsep buku tadi kan bukan hanya sederhana tapi kaya dengan berbenah. Tapi dengan berbenah itu ya, justru ada aset-aset tertentu yang sebenarnya punya nilai gitu kan, tapi karena tidak dimanfaatkan ya, maka itu bisa ngendon menjadi harta yang tidak berguna gitu ya. Nah, baik. Abu Darda punya prinsip hidup seperti itu ya, dan ini spiritnya yang ya. Nah, kisah dengan Salman tadi terus berlanjut. Jadi Salman Al-Farisi ini ya, saking dekatnya sampai dia pernah menginap di rumah Abu Darda ini ya. Kalau tadi dia nggak mau makan sampai Abu Darda makan, nah ini enggak. Jadi ketika mereka ingin tidur, Abu Darda ini nggak tidur. Dia tetap pengen sholat. Kata Salman Al-Farisi, ya sahabatku, tidurlah. Karena matamu punya hak untuk istirahat. Tubuhmu juga demikian gitu kan. Tapi sampai larut malam gitu kan, dia nggak mau tidur. Akhirnya dipaksa oleh Abu Darda, oleh Salman, saya tidak mau tidur sebelum Anda tidur. Maka pada akhirnya ya, dia tidur juga, bukan tidur. Baru kemudian lewat setengah malam, 2/3 akhir malam mereka bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail sebagaimana kita ketahui. Nah pagi harinya Salman Al-Farisi datang bersama dengan Abu Darda ini melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Karena Abu Darda tetap ngotot gitu ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah ya Abu Darda ya, sungguhnya Allah atau Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Dan dirimu punya hak ya, atas anggota tubuhmu. Dirimu punya hak atas istrimu. Artinya dia punya tubuh kita ini ya, punya hak dimiliki juga oleh istri. Ya. Jadi istri kita berhak menikmati dalam tanda kutip membersamai istri kita ya, tubuh kita ya. Maka kata Rasulullah mengatakan hal itu ya, dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman. Dan itulah konsep hidup yang disebut dengan at-tawazun. Nah ini mengingatkan kepada kita, ada 3 orang laki-laki yang pernah menghadap Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian mengatakan diri mereka adalah orang yang paling bertakwa. Yang satu mengatakan tidak pernah tidur semalaman, sholat terus. Yang kedua mengatakan tidak pernah berbuka puasa setiap hari. Yang terakhir mengatakan tidak menikah karena menikah itu bisa mengganggu ibadah. Dia nggak tahu bahwa nikah itu sendiri adalah ibadah. Nah ketika 3 kondisi ini laporkan kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan yang paling bertakwa di antara kalian itu saya, kata Rasul. Ana atqakum ya. Walakinni, tetapi saya anamu ya, saya juga tidur ya, dan bangun ya. Aqumu wa anam, saya bangun malam dan juga tidur. Jadi nggak boleh sepanjang malam begadang, enggak. Ada istirahatnya gitu kan. Bahkan kalau kita baca sirah laporan Aisyah tentang Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi Aisyah seperti susah membedakan kapan Nabi itu tidur dan kapan Nabi itu sholat
gitu kan, saking seimbangnya. Jadi kadang begitu Aisyah bangun, Nabi sedang sholat. Tapi ketika Aisyah sedang sholat, Nabi tidur. Artinya tidur ya, sholat iya gitu kan, seimbang. Saya juga kata Rasul puasa dan berbuka, bahkan nggak boleh puasa sepanjang tahun puasa terus. Jadi makanya dalam Islam yang paling kuat berpuasa silakan puasa selang-seling, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Ini puasa Daud ya, Daud. Nah jadi, dan saya juga menikah kata Rasul, jadi seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi ya. Dan ini diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari keutamaan akhirat, tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa urusan akhirat, dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini babnya seimbang ya. Abu Darda juga janakumullah selain dikenal sebagai sosok yang sederhana, tawadu, tapi juga beliau seorang mujahid ya. Jadi bukan hanya ngendon di rumah, nggak kemana-mana. Dia mengikuti kecuali perang Badar, karena waktu itu belum masuk Islam ya. Dia mengikuti berbagai peperangan. Setelah perang Badar, dia kan masuk Islam di tahun keempat kalau tidak salah ya, setelah perang Uhud. Ya, jadi Badar, Uhud dia tidak sempat ikut karena belum masuk Islam. Tapi setelah perang Uhud, dia ikut ya, sebagai mujahid. Jadi kalau perang Uhud, kata dalam kitab Usudul Ghabah itu masih dipertentangkan apakah dia ikut atau tidak. Sebagian mengatakan belum ikut. Tapi setelahnya mulai di perang Khandaq, lalu kemudian Hudaybiyah, Khaybar, terus sampai ke Tabuk, dia tidak pernah absen. Ya, dia tidak pernah absen dan ikut juga sebagai seorang mujahid. Artinya apa? Kesederhanaan seseorang jamakumullah ya. Dia berusaha untuk menjauhi dunia yang glamor semaksimal mungkin, tapi itu tidak kemudian membuat dia menyepi sendirian, tidak bergabung dengan banyak orang. Abu Darda Al-Ansari memang sederhana, menjauhi hiruk-pikuk dunia ya. Namun dia juga sebagai seorang mujahid yang tidak pernah lepas dari Rasulullah SAW. Dan dia juga ya, disebut sebagai ahlul Quran ya. Dalam sebuah hadis baginda Rasul SAW mengatakan, karena adalah Rasul ahadu arba'at jam'ul Quran. Jadi Abu Darda ini salah satu di antara 4 orang yang jama'ul Quran fi ahdin Nabi, mengumpulkan mushaf Al-Quran di masa Rasulullah SAW ya. Jadi ketika baginda Rasul SAW meninggal dunia, lam yajma'il Qur'ana ghara arba'ah, tidak ada orang yang memiliki kumpulan-kumpulan mushaf Al-Quran ya, kecuali 4. Mereka itu adalah Abu Darda, Mu'adz bin Jabal ya, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, ini terkenal sekali, Zaid bin Thabit Al-Ansari, dan satu lagi Abu Zaid. Abu Zaid tidak begitu terkenal, yang terkenal 3 ini. Nah, jadi Abu Darda, karena ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin mengumpulkan mushaf dalam satu mushaf di masa pemerintahannya, di antara orang yang dia panggil adalah Abu Darda ini. Karena Abu Darda memiliki kumpulan mushaf yang dia tulis. Kalau yang lain mungkin nyatat, kemudian ditumpuk, kemudian ada yang tercecer. Kalau dia enggak, dikumpulin ya. Jadi dia termasuk sahabat Nabi yang sangat konsen dengan Al-Quran. Maka para ulama menyebutnya huwal mujahidu wa ahlul Quran ya. Dia adalah seorang mujahid dan juga ahlul Quran. Intinya apa? Kepedulian terhadap Al-Quran. Nah, sekira ini juga inspirasi berikutnya bagi kita belajar dari Abu Darda ini, yaitu kepedulian terhadap Al-Quran, baik dengan cara membacanya ya, membaca Al-Quran, baik dengan cara menghafalnya, atau peduli dengan pendidikan Al-Quran ya, peduli dengan pendidikan Al-Quran. Kita mungkin tidak bisa mengajar gitu kan, karena mungkin bukan ustadz ya, tapi kita bisa menjadi fasilitator gitu kan, memfasilitasi orang untuk belajar Al-Quran ya. Saya kira di surau ya, Pak Atet, kita sudah mulai itu ya, di antara sekian banyak materi yang diajarkan kepada santri adalah Al-Quran. Jadi apapun profesi mereka nanti gitu kan, mereka adalah ahlul Quran yang bisa membaca Al-Quran dan memiliki beberapa hafalan Al-Quran ya. Baik. Nah, Abu Darda juga janakumullah begitu luar biasa dia terhadap akhirat
Dia sering diingatkan oleh Rasulullah sendiri dan diingatkan oleh Salman Al-Farisi sendiri ya, tentang dunia ya. Intinya apa? Pernah Rasulullah ini bertanya kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, ya, kenapa engkau sepertinya membenci harta?" Ya, membenci harta. Maka dia menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh saya takut gitu kan hisabnya. Karena pada hari kiamat nanti Allah akan menghisap hartaku. Dari mana didapat dan dari mana dibelanjakan." Jadi dia takut. Takut dengan harta yang saya dapat, dari mana saya mendapatkan, dan saya juga takut akan kemana dikeluarkan. Ini pilihan. Jadi kita mau memilih hidup seperti Abu Darda ini pilihan. Ya. Tapi juga jangan lupa bahwa kan ada begini. Saya hidupnya ini aja Ustadz, atau kemudian yang nggak usah kaya-kaya gitu kan. Sebab orang kaya itu katanya susah masuk surga, lama dihisap. Orang udah masuk surga semua gitu kan, dia masih dihitung hartanya gitu kan. Ya, ada yang berpikiran seperti itu. Ya, saya bilang, ya kalau masuk surga, kalau masuk neraka cepat juga. Jadi orang yang tidak punya harta apa-apa itu kalau masuk neraka ya cepet juga, karena nggak ada dihitung, nyemplung aja di neraka gitu kan. Jadi intinya sebenarnya bukan pada harta kaya dan tidak, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan harta itu dan dari mana mengalokasikannya. Itu yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai, makanya Nabi SAW ketika bicara dengan Amr bin As, ya, kan Nabi pernah mengutus Amr bin As ini ke sebuah ekspedisi. Dan ada kalimat Rasul dicatat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, "Semoga Allah memberikan harta rampasan yang banyak untukmu." Ini kaidah penting bagi kita. Semoga Allah memberikan harta rampasan yang banyak untukmu. Kata Amr bin As, "Ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena duit. Bapak saya kaya," begitu kira-kira katanya ya kan. Jadi nggak ada urusan dengan harta. Tapi Nabi harus meluruskan pemikiran Amr bin As ini yang seolah-olah anti harta. Ya, apa kata Rasul? "Ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'i salih." Ya, ni'mal al mar'u salih, ni'mal malu salih, sebaik-baik harta, ya, harta itu menjadi baik kalau ya dipegang oleh orang soleh. Jadi orang soleh itu ya, ya kata Mas Ipo Santosa ya, kalau Anda soleh ya jadilah orang kaya. Kalau Anda udah jadi kaya, jadilah orang soleh. Jadi ini pilihan. Sebab walaupun nanti ada gini pilihan, manakah yang lebih mulia, orang yang miskin bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Dua-duanya bagus, dua-duanya masya Allah bagus. Orang yang miskin bersabar itu bagus banget, no problem, nggak masalah. Atau orang kaya yang bersyukur, bagus juga. Dua-duanya bagus, 50-50, terserah. Jadi nggak ada yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya, sama. Walaupun kata Syekh Yusuf Al-Qardawi ketika bicara tentang harta ini, kata beliau apa? Kalau saya katanya orang kaya yang bersyukur itu lebih utama. Sebab orang kaya yang bersyukur itu memungkinkan dia membantu orang lain. Miskin bersabar, yes, enggak akan nyusahin orang, enggak, karena kesabarannya gitu kan. Tapi orang kaya yang bersyukur itu ya dia bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Nah, karenanya ini penting bagi kita. Islam tidak melarang umat yang menjadi orang yang mampu secara finansial, tapi ingat ya, min ainak tasaba. Nah, ini yang penting, dari mana dia dapatkan. Karenanya pastikan ya, ketika kita berada di rumah kita, semua harta yang kita miliki itu ya kita bisa pertanggungjawabkan. Ini dari mana? Jangan sampai nggak jelas. Apalagi jelas dari mana dapatnya, bahwa itu nggak jelas. Wah, ini fatal ya. Pastikan ya harta yang kita bawa ke rumah kita semuanya dalam keadaan halalan thayyiban. Ya, tidak ada yang mengkhawatirkan. Sebelum Allah nanti menghisap kita, kata Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, kita hisap dulu. Kalau ada harta kita di rumah kita yang nggak jelas, kita pastikan ya, ini disingkirkan. Ya. Atau ada harta orang yang kita ambil secara zalim, maka harus kita kembalikan dan minta maaf. Ya. Baik. Abu Darda ini seperti sampaikan tadi ya, termasuk orang yang dikenal ahli ilmu dan ahlul hikmah. Ya. Banyak sekali kalimat-kalimat beliau, misalnya saya coba catat tadi itu ya, misalnya ada kalimat beliau tadi sempat saya kumpulkan ya. Sebentar.
Nah, ini. Jadi di antara kalimat indah ya, Abu Darda yang diriwayatkan oleh banyak ulama, antara lain kata beliau, "Lau anna rajulan haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Lau anna rajulan, seandainya seorang laki-laki, haraba min rizqihi, lari menghindar dari rezekinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia menghindari kematian, la adrakahu rizquhu, sungguh rezekinya akan mengejarnya, menemuinya, kama yudrikuhul maut, sebagaimana maut ya mendatanginya. Ya. Jadi barang siapa yang menghindari rezeki dalam tanda kutip itu kan, enggak ngeburunya gitu kan, sebagaimana dia menghindari kematian katanya, maka rezeki itu akan mendatanginya sebagaimana kematian mendatanginya ya. Dalam kalimat lain Abu Darda mengatakan, ada dijuluki dengan ahlul hikmah ya. Kita ada 5 menit lagi ya. Man kasura kalamuhu kasura kadhibuhu. Barang siapa yang terlalu banyak bicara ya, nah, jadi ngomong terus gitu kan, kecuali ustadz kali ya memang dituntut ngomong gitu ya. Tapi kalau tidak, kasra kadhibuhu atau kadhibuhu, maka peluangnya untuk dusta itu ya akan semakin banyak. Ya, barang siapa yang banyak bicara, banyak dustanya. Waman kasra halfuhu kasra ismuhu. Barang siapa yang banyak bersumpah, dikit wallahi, dikit wallahi ya, kasra ismuhu, maka akan banyak dosanya. Waman kasrat khusumatuhu lam yuslim dinahu. Dan barang siapa yang banyak permusuhannya, musuhin orang ya, maka dia akan sulit menyelamatkan agamanya ya. Man lam ya'rif ni'matallahi alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuhu. Wa man lam yakun ghaniyan 'anid dunya fala dunya lahu. Barang siapa yang tidak mengetahui nikmat Allah kecuali fi mat'amihi wa mashrabihi, kecuali dalam makan dan minumannya saja, faqad qalla ilmuhu, maka orang tersebut ilmunya sedikit. Wa hadara azabuhu, dan dia akan segera mendatangi atau didatangi oleh sanksi azab. Wa man lam yakun ghaniyan 'ani dunya, barang siapa yang tidak puas dengan dunia, fala dunya lahu, maka dia tidak akan merabarkan dunia itu sendiri. Ini beberapa kalimat ya, dari beliau, dan para sahabat ya, terkenal sekali menyebut bahwa huwa min ahlil hikmah ya, dia termasuk ahli hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang terhadap Abu Darda ini ya, dan walaupun ulama berbeda pendapat dalam kitab Usdul Ghaba fi Ma'rifatis Sahabah, Usdul Ghaba fi Ma'rifatis Sahabah bukunya. Dalam buku ini Abu Darda ini dikisahkan atau ulama berbeda pendapat tentang kapan wafatnya. Ya, ulama beda pendapat tentang wafatnya. Ada yang mengatakan dia wafat di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Tapi ada juga mengatakan di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Satu riwayat mengatakan dia wafat di masa pemerintahan Ali yang menjelang atau terjadi perang Siffin. Namun ya, pendapat masyhur ya, dalam kitab ini katakan dia meninggal di masa pemerintahan Utsman. Ya, di masa pemerintahan Utsman pada jeda waktu antara 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Pada masa inilah dia wafat. Satu riwayat mengatakan memungkinkan dia wafat pada tahun 24 atau 25 Hijriah. Artinya di masa pemerintahan Utsman. Kan Utsman memerintah dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Nah, kalau Ali kan 35 sampai 40. Nah, dia meninggal dunia, jazakumullah. Dan dia meninggal di kota Damaskus, Suriah. Ya. Dan ada ribuan sahabat Nabi yang meninggal di kota tersebut, karena pada masa pemerintahan itulah para sahabat Nabi itu banyak meninggal dunia. Kalau di masa pemerintahan Nabi kan masih banyak yang hidup. Ya. Di masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidun masih banyak yang hidup. Jadi banyak para sahabat yang meninggal di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan atau pemerintahan Umayyah di Damaskus. Nah, jadi di Damaskus itu banyak sekali makam-makam para sahabat Nabi. Ada Bilal bin Rabah, ada Abu Darda, bahkan Khalid bin Walid. Ya, bahkan secara umum di wilayah Syam, ya, secara umum ya, kita temukan ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Suhail bin Ammar, ada
ribuan sahabat Nabi meninggal di kota tersebut. Termasuk diantaranya Abu Darda Al-Ansari. Nah, ini sedikit sekilas tentang Abu Darda, jamaah. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari kehidupan Abu Darda Al-Ansari ini, seorang sahabat Nabi yang walaupun telat masuk Islam, tapi dia bisa mengejar ketertinggalan tersebut, bahkan menonjol di bidangnya ya.